Pembacaan cetak biru dan human design, Elon Musk. Sebagai inovator di balik keberadaan perusahaan seperti SpaceX dan Tesla, dan dengan ambisinya untuk membangun sistem transportasi Hyperloop berkecepatan tinggi dan jalan raya bawah tanah untuk mobil listrik, Elon Musk telah diejek sepanjang hidupnya karena berpikir terlalu jauh di luar kebiasaan. Tapi tidak ada yang memperlambatnya dalam usahanya untuk mengubah visi dan fiksi ilmiah yang dia gaungkan untuk menjadi kenyataan. Dan sekarang, dia memantapkan dirinya sebagai salah satu kekuatan paling kuat di bidang teknik, transportasi, dan eksplorasi luar angkasa. Jadi, apa yang dikatakan oleh hasil pembacaan human design tentang pemimpin dengan pemikiran yang luar biasa dan terkadang kontroversial ini? Ayo, mari sama-sama kita simak hasil pembacaan human design dari seorang Elon Musk. Panggilan untuk mencari kemajuan. Terlahir dengan incarnation cross berupa the right angle cross of service, yang memiliki tema kehidupan berupa memberikan pelayanan terhadap kemanusiaan. Dengan tipe sebagai seorang manifesting generator, memiliki otoritas batin di posisi sakral, dan profil 3/5. Elon Musk telah menemukan cara untuk menerapkan bakat dan energinya ke dalam layanan dan industri yang cenderung diabaikan oleh kebanyakan orang lain. The Life Team of Service, atau The Right Angle Cross of Service, merupakan tema kehidupan yang membuat seseorang harus bekerja seumur hidupnya untuk kebaikan bersama, sebagai sarana untuk mengangkat keadaan kemanusiaan. Oleh karena itu, pasti ada kesalahpahaman tentang apa yang Elon Musk siap lakukan untuk orang-orang pada tingkat pribadi. Karena tujuannya selalu untuk memajukan peradaban manusia secara kolektif, dan memastikan bahwa umat manusia secara keseluruhan harus terus maju dan berkembang. Elon Musk mengikuti panggilan jiwanya untuk melayani sejak dini. Dia menemukan panggilan itu di halaman sebuah buku seri fiksi ilmiah karya Isaac Asimov yang berjudul Foundation, yang menceritakan tentang kisah pengiriman koloni ke planet yang jauh untuk membantu peradaban manusia dalam menghindari bencana alam yang tak terhindarkan. Pelajaran terpenting yang saya bisa ambil dari buku itu, kata Elon, adalah bahwa Anda harus mencoba mengambil serangkaian tindakan yang kemungkinan akan memperpanjang peradaban manusia, meminimalkan kemungkinan terjadinya zaman kegelapan, dan mengurangi lamanya zaman kegelapan jika memang ada. Hubungan asmara yang bergejolak seumur hidup. Dalam pembacaan bagan desain manusia, kita bisa melihat bahwa Elon Musk memiliki cell center, will center, dan emotional center yang tidak terdefinisi atau tidak menyala. Ini berarti bahwa hubungan pribadinya akan selalu cenderung menjadi cobaan baginya. Dan kita bisa melihat ini dalam banyak perselisihan publik dan tuntutan hukum yang dialaminya, serta beberapa kali perceraian rumah tangganya yang terjadi. Bahkan hubungannya yang dulu dekat dengan ayahnya berubah menjadi pahit dan masam. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan menyebut ayahnya sebagai manusia yang mengerikan. Semua tipe manifesting generator dilahirkan dengan energi yang berlebih, dan mereka harus belajar dengan cepat tentang siapa dan apa yang pantas mendapatkan energi dan perhatian dari mereka, dan siapa dan apa yang tidak layak. Ada protokol tertentu untuk semua manifesting generator di mana ketika respons yang berasal dari otak perut mereka akan memberitahu mereka untuk melakukan sesuatu. Oleh sebab itu penting bagi seorang manifesting generator untuk bergerak secara bertahap ke arah apapun yang menarik respons mereka. Sampai mereka tiba di momen kebenaran, dan pada saat itu, mereka benar-benar yakin bahwa mereka akan terlibat secara penuh.
Atau sebaliknya mereka akan benar-benar meninggalkan apabila itu tidak sesuai dengan intuisi batiniah yang berasal dari respon otak perut mereka. Inilah sebabnya mengapa semua tipe manifesting generator, dan tentu saja termasuk Elon Musk, dapat terlihat aneh bagi orang-orang yang tidak bisa memahami sifatnya. Pikiran yang tak terhentikan. Salah satu aspek sifat energetik dari seorang Elon Musk ini menjelaskan mengapa ia tampaknya memiliki begitu banyak proyek yang berbeda secara sekaligus. Perjalanan luar angkasa, kereta tabung vakum, mobil listrik, jalan tol bawah tanah, dan lain sebagainya. Dan mengapa beberapa di antaranya tampak seperti tiba entah dari mana, dan langsung menjadi sangat penting baginya untuk diwujudkan. Misalnya, saat Elon terjebak macet di tahun 2016, ia punya ide untuk membangun jalan tol bawah tanah untuk mengurai kemacetan. Saat dia memiliki ide tersebut, dia akan men-tweet ide tersebut, "Saya akan membangun mesin bor terowongan," dan mulai menggali, dan dia melakukannya. Kurang dari setahun kemudian proyek terowongannya yang bernama The Boring Company mulai berdiri dan berjalan. Siapapun yang lahir dengan profil 3/5 memiliki kehidupan di mana banyak kesalahan, nyata dapat menyebabkan perluasan kecerdasan yang cepat. Selama kesalahan tersebut dianggap sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, dan bukan sebagai bentuk kegagalan pribadi. Roket yang meledak atau kaca mobil model baru yang pecah perlu menjadi pelajaran dan kegagalan sementara, bukan menjadi sebuah rasa malu yang berkepanjangan atau menyerah. Dengan sikap yang benar, seorang dengan profil 3/5 secara otomatis berada di jalur cepat seumur hidupnya. Dan seperti dalam contoh kasus Elon Musk, mereka memiliki potensi untuk membawa sebagian besar umat manusia untuk ikut dalam perjalanan kehidupan mereka. Jika Anda ingin melihat apa yang dapat diceritakan oleh pembacaan bagan desain manusia tentang kehidupan Anda sendiri, mulailah dengan mendapatkan hasil pembacaan desain manusia Anda melalui tautan yang ada di bagian pojok kanan atas, atau melalui tautan yang ada di kolom deskripsi atau komentar di bawah ini.